Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2025, PT Freeport Indonesia menggelar pameran lingkungan hidup bertajuk Ending Plastic Pollution di pelataran Gedung MNM Yaware pada Kamis hingga Sabtu 12 hingga 14 Juni 2025. Sejumlah stand dari PT Freeport Indonesia, kontraktor dan privatisasi menampilkan produk-produk yang dikelola dari bahan sampah plastik, serta bagaimana mengedukasi masyarakat menjaga lingkungan. Seperti yang terlihat di stand Graceberg, di stand ini pengunjung diberikan edukasi tentang reklamasi dan eksplorasi sumber daya alam, sehingga makhluk hidup baik flora dan fauna dapat kembali hidup di lingkungannya. Jadi di stand kami Graceberg Walk, jadi kita ada games untuk mengedukasi semua masyarakat di sini, khususnya masyarakat umum, ada juga karyawan dan masyarakat lainnya terkait dengan apa yang kita lakukan di area Graceberg Walk ini, dan tujuannya juga mengedukasi apa itu, misalnya kita di sini ada reklamasi itu apa, kegiatan sebelum reklamasi itu apa aja, dan juga eksploitasi sumber daya alam. Jadi sesuai peraturan yang ada, kita harus mengembalikannya seperti sedia kala. Jadi itulah yang Graceberg lakukan. Jadi tanaman-tanaman, ada hewan-hewan yang dulunya ada, jadi mereka akan kembali lagi ke lingkungan tersebut. Sementara di stand environmental PT Freeport Indonesia, selain ada games, pengunjung juga diberikan edukasi beberapa proyek yang dilakukan di masing-masing session, seperti pembangunan museum tambang dan pengelolaan sistem lingkungan di area perusahaan, termasuk laboratorium environmental yang telah tersertifikasi standar mutu ISO 17025, yang telah terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup sebagai laboratorium rujukan. Kalau dari kami, dari stand Enviro sendiri ini, kita mengusung tema dari highland ke lowland, ya, dari hulu ke hilir. Jadi di sini Enviro sendiri menunjukkan beberapa aktivitas yang dikerjakan di Enviro. Ada beberapa section di sini. Yang pertama terkait dengan environmental management. Di sini kita menunjukkan apa komitmen dari perusahaan, terutama untuk Enviro-nya sendiri. Kemudian berapa sih perkiraan budget yang dikeluarkan untuk pengelolaan dan pemantauan dan lain-lainnya terkait dengan lingkungan. Kemudian ada section terkait dengan environmental project. Di sana ada project yang saat ini sedang dilakukan. Beberapa project yang sedang dikerjakan saat ini adalah posisi project yang ada di estuary yang kita sebut sebagai estuary structure. Kemudian ada juga project yang disebut sebagai integrated farming system. Jadi di sana rencananya itu akan ada satu sistem tertutup terkait dengan pertanian, kemudian perkebunan, kemudian peternakan kalau bisa dijadikan satu. Kemudian selain itu kita juga ada proyek terkait dengan pembangunan museum tambang. Jadi ini diharapkan meskipun tidak semua orang bisa ke Highland, tapi informasi itu bisa didapatkan di area lowland, yaitu di Mil 21, dan itu akan ada terkait dengan bagaimana proses tambang dari Highland sampai ke lowland. Kemudian ada juga di sana section terkait dengan environmental monitoring. Di sana kita menginformasikan monitoring yang dilakukan oleh divisi lingkungan, baik itu dari sisi air quality-nya, kemudian water quality-nya, dari geomorfologi, sedimen, kemudian ada biota dan lain sebagainya. Kemudian ada section lagi di sebelah sana, berikutnya ada IMS dan laboratori. Jadi di sana terkait dengan bagaimana sistem terkait dengan pengelolaan lingkungan yang ada di PT Freeport ini dilakukan. Kemudian sampel-sampel yang dihasilkan dimasukkan ke dalam lab. Karena lab kita yang lokasinya di dekat bandara proses Kilangin itu di depannya itu sudah mendapatkan predikat ISO 17025 itu sebagai laboratorium lingkungan. Kemudian section berikutnya di sana ada reclamation. Di sana informasi terkait dengan reklamasi dari highland sampai ke lowland. Jadi pada saat kita melakukan
penambangan, ada area-area yang kita buka. Di situ kemudian kita lakukan reklamasi kembali ya, kita lakukan penanaman kembali itu untuk daerah yang highland, kemudian sampai ke area lowland di mana di estuari itu pengendapan sedimen yang kemudian menjadi satu daratan-daratan baru itu kita tanamin lagi dengan mangrove dan di area estuari dengan mangrove. Kemudian ke bawah section berikutnya ada reklamasi biodiversity di sana. Biodiversity yaitu keanekaragaman makhluk hidup, baik itu floranya maupun faunanya. Itu juga kita lakukan monitoring mulai dari highland sampai ke lowland. Kemudian section terakhir di sana ada EAE dan 3R. Jadi bagaimana kita sebagai divisi Enviro itu memberikan edukasi, kemudian memberikan awareness kepada masyarakat maupun kepada karyawan sendiri. Kemudian ada program 3R. 3R kita ada beberapa yang kita lakukan, salah satunya itu kalau kita lihat contoh di sana nanti ada helm dari tembaga. Jadi itu adalah sisa-sisa tembaga yang digunakan biasanya dari kabel dan lain sebagainya. Kita kumpulin, kemudian kita bentuk menjadi merchandise bentuk helm. Ini sudah dijual, tapi kita hanya berikan kepada tamu-tamu tertentu. Kemudian ada juga kita melakukan penggunaan plastik yang kemudian kita lebur ditambah dengan bahan tilings yang kemudian kita bikin menjadi paving block. Nah, saat ini memang kalau kita lihat produksinya sangat kecil ya, karena ini bukan produksi massal. Jadi memang harapannya memang produksi memang tidak banyak. Kalau produksi banyak berarti kita banyak menghasilkan sampah plastik gitu ya. Jadi memang produksinya adalah adanya sampah yang masuk ke tempat kita kemudian itu kita proses. Awareness yang kita lakukan juga dan education yang kita lakukan untuk teman-teman adik-adik kita di Timika, salah satunya dengan ada program yaitu Alam Lestari ya, Duta Lestari yang yang kita harapannya ini menjadi agent untuk bisa menularkan informasi terkait dengan lingkungan untuk anak-anak gitu ya, dan juga edukasi ke sekolah-sekolah terkait dengan bagaimana cara kita sedapat mungkin mengurangi sampah plastik. Baik yang pertama misalnya dengan menggunakan tumbler ya, tidak membeli air minum dalam kemasan. Kemudian selain itu mungkin kita tidak menggunakan kantong plastik pada saat berbelanja. Makanya di sini juga pada saat di pameran lingkungan ini banyak sekali booth yang kemudian membagikan kantong-kantong belanja. Harapannya itu akan digunakan tidak hanya sekali dua kali ya, bisa digunakan sehingga pengurangan sampah plastik itu bisa dilakukan. Malam puncak pameran lingkungan hidup akan dimeriahkan oleh penampilan artis ibu kota Justy Aldrin. Justy Aldrin merupakan artis berdarah Maluku yang hits di beberapa judul lagu, seperti Pergi dan Jangan Kembali, Betapung Bahagia, Luka Kenapa, yang lekat di telinga masyarakat Indonesia. Tahun ini kita ada dua kategori, yaitu ada stand pameran yang diikuti oleh divisi internal dari Freeport dan juga ada beberapa instansi dari pemerintah yang ikut memeriahkan dalam kegiatan pameran ini. Sekitar ada 32 total stand pameran yang ada untuk 3 hari ke depan. Jadi dari instansi pemerintah dan ada dari pihak bank itu sekitar 6, sisanya diisi oleh divisi dan departemen dari PT Freeport. Untuk acara-acara sendiri kita punya beberapa agenda ataupun kegiatan, diantaranya ada sosialisasi dan talk show, tentunya berkaitan dengan tema utama ya. Dalam hal ini kita mengangkat tema terkait dengan plastik, sampah plastik. Nah, untuk itu berbagai macam kegiatan seperti sosialisasi, talk show, dengan mengundang berbagai macam juga masyarakat ya, mulai dari anak sekolah, dari komunitas, dari ibu-ibu ikut dalam sosialisasi yang kita laksanakan. Nah, selain itu kita juga ada kegiatan atau hari kegiatan lain, dalam hal ini seperti kegiatan hiburan pada masyarakat. Ada hiburan dari artis ibu kota yang akan menghibur kita untuk malam puncak nanti di hari Sabtu malam Minggu.
di hari Sabtu pagi kita akan ada kegiatan fun run yang dibuka untuk umum pada seluruh masyarakat di Kabupaten Brebes. Yang maleran targetnya itu berapa banyak orang? Kita bukan color run, kita Fun run. Ya. Jadi fun run ini baru 2 hari kita buka, peserta kita yang terdaftar secara online itu mencapai sekitar 400 lebih. Targetnya berapa? Di 500 orang. Yang kita harapkan adalah yang pertama kita mengedukasi masyarakat terkait dengan sampah plastik tentunya. Nah, kalau kita lihat mungkin terkadang dari masyarakat sendiri mungkin karena tidak tahu terkait dengan apa itu sampah plastik dan apa yang diakibatkan dari sampah plastik tersebut, sehingga masyarakat sendiri masih kurang peduli terhadap sampah plastik yang selama ini digunakan atau dibuang ke lingkungan. Kemarin sebenarnya di opening kita udah ada slow Japan, lalu di closing kita akan ada Just the Drink. Gratis buat masyarakat. Gratis buat masyarakat. Ecim Sen Restu Andri melaporkan.